Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat cerita Islami, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah, pelajaran, dan nasihat yang penuh dengan makna untuk menjadi renungan dalam kehidupan kita. Sebelumnya, jangan lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, serta jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Sesuatu yang pasti akan dialami setiap insan dalam kehidupannya, yang akan datang sebagai tamu tanpa bisa ditolak, adalah kematian. Ia adalah janji Allah yang pasti berlaku, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Kullu nafsin zaiqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Lalu salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang pasti akan dialami oleh semua makhluk hidup?" Rasulullah menjawab, "Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya, meskipun ia bersembunyi di balik benteng yang kokoh." Kemudian beliau menasihati, "Wahai sahabatku, dunia hanyalah tempat singgah sebentar. Yang kekal adalah kehidupan setelah kematian. Maka orang yang berakal adalah orang yang selalu mengingat mati, mempersiapkan bekal, dan tidak tertipu oleh kesenangan dunia yang fana." Dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya, lalu beramal untuk kehidupan setelah kematian." Maka para sahabat pun terdiam. Ada yang menunduk, ada pula yang meneteskan air mata membayangkan hari ketika manusia dikumpulkan tanpa harta dan jabatan, hanya membawa amal kebaikan yang akan menjadi penentu di hadapan Allah. Dikisahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah, beliau naik ke mimbar dan memberikan khutbah pertamanya. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, beliau berkata, "Wahai manusia, sungguh aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat salah, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, dan dusta adalah khianat." Beliau berhenti sejenak, lalu menatap kaum muslimin dan melanjutkan, "Orang yang lemah di antara kalian adalah kuat di sisiku, hingga aku kembalikan haknya kepadanya insya Allah. Dan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah di sisiku, hingga aku ambil darinya hak orang lain. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku menyelisihi Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ketaatan bagimu kepadaku." Kata-kata ini mengguncang hati kaum muslimin. Mereka sadar bahwa pemimpin mereka bukan orang yang mencari kehormatan, melainkan seorang hamba Allah yang penuh ketawaduan, selalu takut akan amanah yang dipikulnya. Dalam kesempatan lain, Abu Bakar memberi nasihat, "Ketahuilah, amal yang sedikit tetapi ikhlas lebih baik daripada amal yang banyak namun tercampur ria. Ikhlaslah kalian dalam beramal, karena Allah tidak menerima kecuali amal yang murni untuknya." Beliau juga mengingatkan tentang waktu. "Hari-hari kalian bagaikan hembusan angin yang berlalu. Apa yang telah pergi tidak akan kembali.
maka manfaatkanlah sisa umurmu untuk kebaikan sebelum datang hari yang engkau sesali. Abu Bakar dikenal sering menangis ketika membaca Al-Quran. Hatinya begitu lembut. Beliau pernah menasihati putrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan penuh kasih sayang, "Wahai anakku, barang siapa menjaga salatnya, maka Allah akan menjaga dirinya. Barang siapa menjaga lisannya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa menjaga hatinya, maka Allah akan membersihkannya." Nasihat Abu Bakar bukan hanya mengingatkan tentang kematian, tetapi juga tentang hidup dengan iman dan akhlak. Beliau selalu menekankan pentingnya kejujuran, amanah, ketakwaan, dan kesederhanaan. Sampai-sampai beliau pernah berkata, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak tahu amal mana yang akan Allah jadikan penyebab rahmatnya atasmu. Dan jangan pula engkau meremehkan dosa sekecil apapun, karena engkau tidak tahu dosa mana yang akan menjadi sebab murka Allah kepadamu." Itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang sahabat yang lembut hatinya, namun kokoh imannya. Nasihat-nasihatnya bukan hanya sekadar kata, tetapi hidup di dalam dirinya, karena beliau sendiri menjadi teladan nyata dalam kejujuran, amanah, dan ketakwaan. Dikisahkan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang dalam perjalanan menuju Syam untuk bertemu para gubernur dan rakyatnya. Saat itu beliau menjabat sebagai khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Namun alangkah berbeda penampilannya dengan para raja dunia. Umar datang bukan dengan pakaian mewah, bukan pula dengan iring-iringan besar. Beliau hanya mengenakan gamis yang penuh tambalan. Ada yang meriwayatkan jumlah tambalannya sampai 14. Ada pula yang mengatakan lebih dari itu. Ketika memasuki kota, sebagian orang terkejut melihat penampilan sang khalifah. Bagaimana mungkin seorang pemimpin besar yang ditakuti musuh, yang wilayah kekuasaannya terbentang dari Jazirah Arab sampai Persia, hanya memakai baju tambal sulam? Para sahabat yang menyertai beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau mengenakan pakaian yang lebih layak, agar para pembesar negeri ini menghormatimu." Maka Umar menjawab dengan ketegasan yang bercampur ketawaduan, "Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selainnya, niscaya Allah akan menghinakan kita." Kata-kata itu menusuk hati para sahabat. Mereka sadar, kemuliaan Umar bukan terletak pada pakaian yang indah, bukan pada perhiasan dunia, melainkan pada akhlaknya, keadilannya, dan ketakwaannya kepada Allah. Di kesempatan lain, Umar juga memberi nasihat, "Cukuplah bagimu pakaian yang menutupi aurat dan makanan yang mengenyangkan perut. Dunia ini akan pergi meninggalkanmu, maka janganlah engkau terlalu sibuk mengejarnya." Kisah Umar dengan baju tambal sulam menjadi pelajaran berharga bahwa seorang pemimpin sejati bukan diukur dari penampilan luar, melainkan dari ketakwaan, amanah, dan keberpihakannya kepada kebenaran. Dikisahkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa beliau sangat takut terhadap amanah kepemimpinan. Suatu hari Umar melihat hewan-hewan ternak yang digembalakan oleh rakyatnya. Di antara banyaknya ternak itu, beliau melihat ada hewan yang tampak gemuk, lebih sehat, dan berbeda dari yang lainnya. Umar bertanya, "Hewan-hewan siapakah ini?" Maka dijawab, "Itu adalah hewan milik putramu, wahai Amirul Mukminin." Mendengar jawaban itu, Umar pun menatap dengan wajah serius. Beliau segera memanggil putranya dan menegurnya dengan keras, "Apa maksudmu memiliki hewan yang lebih gemuk daripada
hewan-hewan rakyat yang lain? Apakah karena kamu anak Amirul Mukminin, maka penggembala lebih dahulu memberi makan dan memperhatikan hewan-hewanmu? Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari nama ayahmu, sementara rakyat lain dirugikan?" Putranya terdiam, tidak bisa menjawab. Umar tahu meskipun tidak disengaja statusnya sebagai anak seorang khalifah bisa saja membuat orang lain memberi perlakuan lebih. Maka dengan tegas Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak ingin ada satu butir pun hak rakyat yang termakan oleh keluargaku. Semua hewan ternakmu ini aku serahkan ke Baitul Mal agar bermanfaat untuk kaum muslimin, bukan hanya untuk keluargaku." Betapa takutnya Umar kepada Allah. Beliau sadar setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dipikulnya. Beliau sering berkata, "Seandainya seekor keledai tergelincir di jalanan Irak, aku khawatir Allah akan menuntutku di hari kiamat dan berkata, 'Wahai Umar, mengapa engkau tidak memperbaiki jalan itu untuknya?'" Inilah Umar bin Khattab, pemimpin yang adil yang hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Bukan hanya menjaga hak rakyat, bahkan keluarganya sendiri tidak dibiarkan mendapat keistimewaan sedikit pun. Baginya, kepemimpinan bukanlah kemuliaan, melainkan amanah yang berat. Suatu hari Utsman bin Affan duduk bersama beberapa sahabat. Beliau melihat sebagian orang mulai sibuk dengan urusan dunia, saling berbangga dengan harta dan pakaian. Utsman lalu menundukkan kepala dan berkata dengan lembut namun penuh makna, "Wahai manusia, dunia ini telah menipu banyak orang sebelum kalian. Maka janganlah kalian terpedaya olehnya. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, ia membuat orang yang memandangnya terpesona, lalu ia menjerumuskan mereka. Ingatlah, dunia ini fana, sedang akhirat itu kekal." Beliau juga pernah menasihati, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai perhatiannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran selalu di hadapannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali sekadar apa yang telah ditentukan baginya. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dalam kesempatan lain, Utsman mengingatkan sahabat-sahabatnya, "Wahai manusia, ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberi kalian dunia untuk kalian gunakan sebagai jalan menuju akhirat, bukan untuk kalian jadikan rumah tempat tinggal abadi. Maka janganlah kalian tertipu dengan sesuatu yang pasti akan sirna. Perbaikilah akhlak kalian, karena harta dan kedudukan tidak akan menolong di sisi Allah, kecuali hati yang bersih dan amal yang ikhlas." Dikisahkan dalam sebuah majelis, para sahabat bertanya-tanya tentang ketentuan Allah. Mereka ingin tahu apakah manusia dapat mendahului ajal ataukah bisa menahan rezeki yang sudah ditentukan. Maka turunlah firman Allah dalam Al-Quran, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz." Surat Hud ayat 6. Mendengar ayat ini, para sahabat semakin yakin bahwa rezeki manusia telah Allah tetapkan sejak awal. Tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah kecuali dengan izinnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam 4 perkara, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya," diriwayatkan oleh Imam Muslim. Umar bin Khattab pernah menasihati seorang laki-laki
yang terlalu sibuk memikirkan rezekinya hingga lalai dari ibadah. Umar berkata, "Janganlah engkau menyangka bahwa rezekimu akan datang lebih cepat hanya karena engkau rakus, dan jangan pula engkau sangka akan lambat hanya karena engkau zuhud. Sesungguhnya Allah telah membagi rezeki sebagaimana Dia membagi ajal." Adapun tentang jodoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dua orang yang saling mencintai selain pernikahan." Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, lalu diutus malaikat untuk meniupkan ruh, dan diperintahkan menuliskan 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia bahagia atau celaka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama menegaskan jodoh, rezeki, dan kematian semuanya telah tertulis. Namun manusia tetap diperintahkan berusaha. Imam Hasan al-Bashri berkata, "Beramallah, karena Allah tidak membebani kalian dengan sesuatu kecuali Dia telah memudahkannya bagi kalian. Rezeki sudah dijamin, tetapi menempuh jalan yang halal adalah kewajiban. Jodoh sudah ditetapkan, tetapi menjaga kehormatan adalah perintah. Kematian sudah ditulis, tetapi mempersiapkan bekal akhirat adalah kewajiban." Apabila seorang hamba berdoa lalu Allah mengabulkan doanya, janganlah ia beranggapan bahwa itu karena kekuatan lisannya atau banyaknya doa yang ia panjatkan. Jangan pula ia merasa bahwa panjangnya munajat atau seringnya ia memohon adalah sebab utama dikabulkannya doa. Sesungguhnya doa yang terkabul hanyalah karena kasih sayang Allah. Dialah yang berkehendak untuk memberi rahmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu mendapat petunjuk." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah dekat dengan hamba-Nya. Dialah yang membuka pintu doa. Dialah pula yang menentukan kapan doa itu dikabulkan, ditunda, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberikan baginya salah satu dari 3 perkara. Bisa jadi Allah segera mengabulkan doanya. Bisa jadi Allah menundanya hingga hari akhir, atau bisa jadi Allah menghindarkan darinya keburukan yang sepadan dengan doa itu." Maka para sahabat berkata, "Kalau begitu kami akan banyak berdoa." Rasulullah menjawab, "Allah lebih luas lagi pemberiannya." Dari sini kita paham bahwa terkabulnya doa bukanlah karena panjangnya permintaan kita, tetapi karena kasih sayang Allah yang melihat apa yang paling baik bagi hamba-Nya. Ada doa yang dikabulkan seketika, ada yang ditunda hingga waktu tertentu, ada pula yang diganti dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi diri kita, meskipun kita sendiri tidak menyadarinya. Pernah suatu ketika, seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Ishaq, mengapa kami berdoa kepada Allah namun doa kami tidak dikabulkan?" Maka beliau menjawab dengan kata-kata yang penuh makna,
Kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak menunaikan haknya. Kalian membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isinya. Kalian mengaku mencintai Rasulullah, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Kalian mengaku takut pada neraka, tetapi kalian justru menjerumuskan diri ke dalamnya. Kalian berkata ingin masuk surga, tetapi tidak beramal untuknya. Kalian sibuk dengan aib orang lain dan melupakan aib diri sendiri. Kalian memakan nikmat Allah setiap hari, tetapi kalian tidak mensyukurinya. Bagaimana mungkin doa kalian dikabulkan, sedangkan pintu-pintu doa kalian sendiri tertutup oleh perbuatan kalian? Perkataan ini bukan untuk mematahkan semangat berdoa, tetapi untuk mengingatkan bahwa doa bukan sekadar ucapan di lisan. Doa harus diiringi dengan amal, syukur, dan hati yang tunduk. Karena Allah tidak hanya melihat kata-kata, melainkan juga keadaan hati dan perbuatan kita. Maka apabila doa kita terkabul, janganlah mengira itu karena kekuatan kita. Itu adalah kasih sayang Allah. Dan apabila doa kita belum terkabul, janganlah berburuk sangka, karena bisa jadi Allah menyimpan jawaban doa itu pada waktu yang tepat, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih mulia di akhirat. Seorang bijak berkata, doa adalah tanda cinta Allah. Jika Allah memberimu izin untuk berdoa, itu sudah tanda bahwa Dia ingin mendekatkanmu. Karena ada banyak hamba yang hatinya keras, lisannya kaku, sehingga ia bahkan tidak tergerak untuk berdoa. Maka ketika Allah memberi kita ilham untuk berdoa, itu pun sudah merupakan nikmat. Maka berdoalah dengan rendah hati, bersyukurlah bila doa terkabul, bersabarlah bila doa ditunda, dan tetaplah berbaik sangka bila doa diganti, karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Selama ini banyak di antara kita yang mengira bahwa rezeki dari Allah hanyalah sebatas harta benda. Kita sering mengaitkan rezeki dengan uang yang banyak, makanan yang melimpah di meja, atau pakaian baru yang bisa kita kenakan. Padahal makna rezeki jauh lebih luas dari itu semua. Setiap detik kehidupan kita, sejak membuka mata hingga menutupnya kembali, adalah rezeki. Setiap tarikan nafas yang masuk dan keluar tanpa kita bayar, setiap detak jantung yang berdenyut di dada, setiap langkah kaki yang masih mampu menapak bumi, itulah rezeki yang sering kali tidak kita sadari. Pernahkah kita membayangkan betapa berharganya satu hembusan nafas ketika ia terasa sesak? Betapa mahalnya nikmat duduk ketika tubuh tidak lagi kuat berdiri, dan betapa tingginya nilai kesehatan ketika seseorang harus menghabiskan harta demi sekadar bisa tidur nyenyak. Padahal saat sehat kita sering lalai bahwa semua itu adalah rezeki yang Allah titipkan. Rezeki juga bukan hanya tentang apa yang terlihat di tangan kita. Rezeki bisa jadi berupa hal-hal yang tidak kita sadari, yaitu sesuatu yang Allah jauhkan dari kita. Allah menjauhkan kita dari penyakit yang berbahaya. Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan yang tidak kita tahu. Allah menutup aib kita agar orang lain tidak mengetahuinya. Semua itu adalah rezeki, meskipun kita tidak pernah memintanya dan tidak pernah menyadarinya. Bayangkan, berapa banyak orang yang hari ini harus berbaring lemah di rumah sakit, sementara kita masih bisa berjalan dengan tegap. Berapa banyak orang yang harus berjuang keras mencari sesuap nasi, sementara kita masih bisa makan dengan tenang. Berapa banyak orang yang tidur dengan hati resah, sementara Allah masih menjaga ketenangan jiwa kita. Bukankah semua itu adalah bagian dari rezeki? Selagi hayat masih dikandung badan, selama ruh masih berada dalam jasad, maka rezeki tidak akan pernah berhenti mengalir. Ia datang setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Tidak ada makhluk pun yang luput dari jaminan Allah.
Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Artinya setiap makhluk, sekecil apapun, sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Bahkan seekor semut yang kecil yang hidup di balik bebatuan, Allah tidak pernah melupakannya. Bahkan burung-burung di langit yang pergi dalam keadaan lapar di pagi hari, Allah pulangkan di sore hari dengan perut yang kenyang. Maka bagaimana mungkin manusia yang Allah muliakan dengan akal dan iman dibiarkan tanpa rezeki? Rezeki juga tidak selalu berarti sesuatu yang menyenangkan hati kita. Kadang Allah menahan sesuatu yang kita inginkan, karena itulah bentuk rezeki terbaik untuk kita. Kadang Allah memberi ujian agar kita lebih kuat dan lebih dekat kepadanya, dan ujian itu pun adalah rezeki yang menyelamatkan kita dari kesombongan. Maka janganlah kita sempitkan makna rezeki hanya pada harta. Rezeki adalah kesehatan, rezeki adalah keselamatan, rezeki adalah ilmu, rezeki adalah keluarga yang mencintai kita, rezeki adalah sahabat yang menuntun kita kepada kebaikan, dan rezeki yang paling mulia adalah iman, karena tanpa iman, semua yang kita miliki tidak akan pernah bernilai. Jika kita mau berhenti sejenak dan merenung, sesungguhnya kita telah dikelilingi oleh rezeki Allah dari segala arah, rezeki yang tampak dan rezeki yang tersembunyi, rezeki yang kita minta dan rezeki yang datang tanpa kita duga, rezeki yang kita sukai dan rezeki yang mungkin berupa ujian. Semuanya datang dari kasih sayang Allah yang tidak pernah terputus. Terkadang ujian hidup datang begitu berat, seakan seluruh dunia menekan dada kita, hingga napas pun terasa sesak. Dalam keadaan seperti itu, hati seringkali bertanya, mengapa aku yang diuji? Mengapa tidak orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena jiwa kita lupa bahwa setiap ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan tanda perhatiannya kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Keimanan tidak mungkin datang tanpa adanya ujian, karena sejatinya iman itu akan tampak jelas ketika diuji, bukan hanya ketika keadaan lapang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, manusia tidak akan dibiarkan hanya berkata, kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji. Maka setiap ujian adalah bukti bahwa Allah ingin melihat kesungguhan iman yang ada di dalam dada seorang hamba. Beratnya ujian hidup terkadang membuat seseorang hampir berputus asa. Namun Allah mengingatkan dengan firman-Nya yang agung, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Betapa besar makna ayat ini, bahwa seberapapun gelap keadaan, seberapapun keras badai kehidupan menghantam, cahaya rahmat Allah selalu ada, menanti hambanya yang mau kembali bersandar hanya kepadanya. Ujian itu datang dalam banyak bentuk. Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, ada yang diuji dengan harta yang sedikit, ada pula yang diuji dengan sakit yang panjang. Semua itu sebenarnya adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa hamba-Nya. Setiap rasa sakit, setiap tetes air mata, bahkan setiap kesedihan yang menghimpit dada akan menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebagaimana dedaunan gugur dari rantingnya ketika angin kencang berhembus. Banyak orang beranggapan bahwa ujian hidup adalah hukuman, padahal tidak selalu demikian. Terkadang ujian adalah cara Allah meninggikan derajat hamba-Nya. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun lamanya. Namun ujian itu menjadikan beliau teladan dalam kesabaran. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah, pembuangan dan penjara, namun dari ujian itu Allah angkat derajatnya menjadi seorang raja yang mulia.
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diuji dengan rasa lapar, penolakan kaumnya, peperangan, bahkan kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Tetapi ujian itu justru menguatkan cahaya risalah yang beliau bawa. Maka wahai jiwa yang sedang diuji, jangan pernah mengira bahwa Allah membencimu. Jangan pula engkau kira bahwa Allah meninggalkanmu. Ketahuilah, dalam setiap hembusan napasmu, Allah bersamamu. Dia mendengar keluh kesahmu, Dia mengetahui kesabaranmu, Dia menyaksikan setiap tetes air matamu. Dan kelak semua itu tidak akan sia-sia. Satu hal yang harus selalu kita ingat, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti malam yang gelap pasti akan berganti dengan fajar yang cerah. Seperti musim kemarau panjang yang pada akhirnya diganti dengan hujan yang menyegarkan bumi. Begitu pula dengan ujian hidup. Ia hanya sementara, namun ganjarannya kekal di sisi Allah. Maka bersabarlah, kuatkan hatimu, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena bisa jadi, apa yang Allah ambil darimu hanyalah jalan agar Dia menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan sungguh, kasih sayang Allah jauh lebih luas dari apa yang bisa dibayangkan oleh akal manusia. Janganlah kita terlalu membanggakan kecantikan ataupun ketampanan yang kita miliki, sebab semua itu hanyalah titipan dari Allah dan akan musnah bersama berlalunya waktu. Wajah yang hari ini dipuji orang karena rupawan, suatu saat akan keriput dimakan usia. Tubuh yang hari ini gagah dan menawan, kelak akan melemah dan tak lagi berdaya. Segala keelokan fisik pada akhirnya akan kembali kepada tanah. Tidak ada yang tersisa kecuali amal dan kebaikan yang pernah dilakukan. Kecantikan dan ketampanan bukanlah ukuran kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Yang membuat manusia mulia adalah akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka, apa arti wajah yang tampan atau cantik bila hati dipenuhi kesombongan dan jauh dari ketaatan? Kita bisa melihat bagaimana para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu tidak menjadikan rupa sebagai kebanggaan. Umar bin Khattab dikenal dengan pakaian tambal sulamnya. Abu Dzar al-Ghifari hidup sederhana hingga akhir hayatnya. Mereka tidak pernah merasa hina karena penampilan mereka. Justru kemuliaan mereka terpancar dari ketakwaan dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Maka hendaklah kita jadikan hati yang bersih, akhlak yang mulia, serta ibadah yang tulus sebagai perhiasan sejati. Sebab kecantikan yang abadi bukanlah di wajah, melainkan pada amal. Ketampanan yang hakiki bukanlah pada raut, melainkan pada akhlak dan iman. Jika kita merawat wajah dengan air wudu, menjaga hati dari iri dan dengki, menjaga lisan dari dusta dan ghibah, maka itu jauh lebih indah di sisi Allah daripada segala rupa yang dipuja manusia. Karena pada hari kiamat kelak, tidak ada yang ditimbang dari keelokan fisik, melainkan amal dan ketakwaan. Dikisahkan dahulu ada seorang laki-laki yang menghabiskan hidupnya dalam ibadah selama 70 tahun lamanya. Ia tidak pernah berhenti mendirikan salat, berpuasa, berzikir, dan menjauhi maksiat. Dengan penuh keyakinan, ia merasa bahwa amal ibadahnya itu sudah cukup untuk mengantarkannya masuk ke dalam surga Allah. Namun ketika ajal menjemputnya dan ia dihadapkan di hadapan Allah, ia berkata dengan penuh percaya diri, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku." Maka Allah memerintahkan para malaikat agar menimbang amal ibadahnya. Segala salatnya, puasanya, zikirnya, serta ibadah yang ia lakukan selama 70 tahun ditaruh di atas timbangan.
terlihat begitu berat seakan ia layak masuk surga. Tetapi kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Letakkan pula di timbangan itu satu nikmat yang aku berikan kepadanya, yaitu nikmat satu bola matanya yang ia pakai selama hidupnya di dunia." Maka malaikat pun meletakkan nikmat satu mata tersebut di sisi timbangan amal. Seketika itu saja, 70 tahun, ibadahnya terhempas ringan tak bernilai, sedangkan satu bola mata itu lebih berat nilainya di sisi Allah. Melihat hal itu, laki-laki tersebut terkejut dan gemetar. Ia pun berkata, "Ya Allah, kembalikanlah aku. Masukkan aku ke dalam surgamu bukan dengan amal ibadahku, tetapi dengan rahmat dan kasih sayangmu." Dari kisah ini jelaslah bahwa betapapun banyak amal ibadah yang kita lakukan, tidak akan pernah sebanding dengan satu saja nikmat Allah yang kita rasakan setiap hari. Nikmat mata, telinga, udara, kesehatan, waktu, bahkan detak jantung, semuanya terlalu besar nilainya dibanding ibadah kita yang sedikit. Andai Allah menuntut kita untuk membayar setiap nikmat itu dengan amal, niscaya tidak akan ada manusia yang mampu melakukannya. Karena itu, janganlah sekali kita berbangga dengan amal ibadah kita. Ibadah kita bukanlah harga untuk membeli surga, melainkan bukti kerendahan hati kita dalam mengabdi kepada Allah. Surga hanya akan dimasuki oleh mereka yang diridai Allah, yang beramal dengan ikhlas, yang reda terhadap takdir, dan yang berharap hanya kepada rahmat-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidak seorang pun di antara kalian akan masuk surga karena amalnya." Para sahabat bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Aku pun tidak, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Maka hakikat yang paling dalam dari kehidupan ini adalah beramal sebaik mungkin, tetapi tetap merendahkan diri di hadapan Allah, menyadari kelemahan kita, dan tidak pernah mengira bahwa amal adalah tiket masuk surga. Surga adalah milik Allah, dan hanya dengan rahmat-Nya lah manusia dapat memasukinya. Setiap jiwa pasti akan melalui hari dihisab, karena itu adalah janji Allah yang tidak mungkin diingkari. Tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya, tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi, sekalipun dia memiliki kekuasaan atau harta yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari itu, lidah akan terkunci, tangan dan kaki akan bersaksi. Bahkan kulit pun berbicara tentang apa yang telah kita lakukan di dunia. Maka siapakah yang bisa memenangkan hisab di hari yang dahsyat itu? Bukanlah orang yang banyak menumpuk dunia, bukan pula orang yang bangga dengan kekuasaannya, melainkan mereka yang hatinya bersih dari cinta dunia. Mereka yang zuhud, yang di dalam hati tidak ada rasa memiliki, sebab mereka tahu bahwa semuanya hanyalah titipan dari Allah. Orang zuhud tidak akan diperbudak oleh harta. Jika Allah menjadikannya kaya, maka ia tahu kekayaan itu bukan untuk dirinya semata, tetapi untuk dibagi, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kekayaannya tidak menjadikannya sombong, melainkan rendah hati, karena ia sadar harta hanyalah ujian. Jika Allah menjadikannya miskin, ia pun tidak berkeluh kesah. Ia tidak menganggap miskin itu sebuah kehinaan, sebab ia tahu dunia hanyalah sementara, semua ini akan berakhir. Ia ridha atas ketetapan Allah, karena baginya yang lebih penting adalah kekayaan hati, bukan kelimpahan materi. Zuhud bukan berarti menolak dunia, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Zuhud adalah ketika hati hanya terpaut kepada Allah. Orang yang zuhud tidak merasa memiliki apapun di dunia ini, karena semua adalah milik Allah. Ia hanya mengelola titipan sesuai dengan kehendak-Nya. Pada hari hisab, orang yang zuhud akan dimenangkan oleh Allah, karena ia hidup di dunia dengan ringan,
tidak terikat, tidak menimbun, tidak pula tamak. Dunia yang fana tidak menguasainya, justru ia menjadikan dunia sebagai jalan menuju Allah. Maka, ketika hisab ditegakkan, ia berdiri dengan hati yang lapang, sebab seluruh hidupnya adalah bentuk keridaan kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diberi keamanan pada hari hisab, karena tidak ada beban dunia di hatinya. Mereka ridha dengan ketetapan Allah, dan Allah pun ridha kepada mereka. Dunia hanyalah persinggahan, tetapi hati mereka telah tertambat pada negeri abadi. Wahai saudaraku, renungkanlah dengan hati yang jernih. Di dalam dada ini ada segumpal daging yang menentukan baik dan buruknya seluruh amal, yaitu hati. Jika hati sudah penuh dengan karat dunia, maka ia akan berat menerima kebenaran. Mudah berburuk sangka, merasa iri, dengki, marah, dan sulit untuk tenang. Padahal hati yang kotor itu tidak akan mampu membawa kita dekat kepada Allah. Justru menjauhkan langkah dan membuat kita tenggelam dalam urusan dunia. Tanyakanlah pada diri sendiri, apakah hatiku sudah bersih dari segala karat dunia? Apakah aku masih merasa dunia ini milikku, padahal semuanya hanyalah titipan? Apakah aku masih mudah tersulut emosi, mudah menyakiti, dan mudah berpaling dari mengingat Allah? Saudaraku, hati yang kotor harus segera diobati. Jangan biarkan ia berkarat terlalu lama, karena semakin lama akan semakin keras dan membatu. Obat hati adalah dengan banyak beristighfar. Ucapkan dalam hati, dalam keadaan apapun, kapanpun, ingatlah Allah dengan istighfar. Sungguh istighfar itu membersihkan noda hati, menghapus dosa-dosa kecil, dan membuka jalan kembali menuju rahmat Allah. Jika engkau mudah marah, mudah panas hati, maka perbanyaklah membaca salawat. Salawat itu bagaikan air yang menyejukkan api dalam dada, mendamaikan jiwa, menenangkan batin. Salawat adalah doa penuh cinta untuk Rasulullah. Dan siapa yang mencintai Rasulullah, maka Allah pun akan mencintainya. Maka jangan biarkan hatimu kotor. Jangan biarkan karat dunia membuatmu lupa tujuan hidup. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah salawat, perbanyaklah mengingat Allah dalam setiap detik kehidupanmu. Insya Allah, hati akan lembut, jiwa akan tenang, dan langkah akan kembali berada di jalan menujunya. Sahabatku sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengar bersama dapat menjadi cermin untuk diri kita, agar hati semakin lembut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam penyampaian ini ada kekurangan, itu semata berasal dari kelemahan saya pribadi, dan jika ada kebaikan, maka itu adalah anugerah dari Allah yang Maha Sempurna. Mari kita terus belajar, memperbaiki diri, dan meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mengambil hikmah dari kisah para sahabat, tabi'in, para wali Allah, dan para sufi yang hidupnya hanya untuk mencari ridha Allah. Insya Allah di video-video berikutnya, kita akan bersama-sama kembali menimba pelajaran baru tentang dunia Islam. Semoga hidup kita semua selalu dalam cahaya iman, serta selalu mendapat rahmat dan karunia dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin.